Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan coba membahas soal bilangan bulat untuk materi kelas 7 SMP ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share serta bunyikan loncengnya juga ya. Jangan lupa juga kunjungi Instagram, TikTok, juga Facebook dari AK Bimbingan Belajar agar memperkaya lagi tentang cara-cara mengerjakan soal matematika lainnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Berikut merupakan faktor dari 28 adalah. Nah, di sini yang dimaksud dengan faktor itu adik-adik ya, bisa dibilang juga dengan angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya bisa menjadi 28. Nah, tapi supaya kita tidak bingung adik-adik, kita buat konsep seperti ini saja ya. 28 gitu ya. Kita buat seperti ini. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya menjadi 28? Kali 28 ya. Lalu 2 dikali berapa supaya menjadi 28? Itu dikali 14. 3 bisa tidak? Tidak ya. 4 bisa ya. 4 dikali berapa supaya menjadi 28? Kali itu 7. Jadi berarti di sini faktornya adalah 1, 2, 4, 7, 14 dan 28 ya. Jadi jawabannya berarti yang C ya adik-adik. Seperti itu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Ini masih tergolong mudah ya. Mencari FPB 84 dan 108. Nah, di sini kita bisa menggunakan pakai pohon faktor. Mungkin bagi adik-adik SMP yang lupa cara mencari PB ya, kita coba pakai pohon faktor dulu. Di sini ada 84 kita bagi 2 ya, menjadi 42. 42 kita bagi 2 menjadi 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, berarti dibagi 3. 21 bagi 3 adalah 7. Maka untuk 84 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali itu 7 ya. Berikutnya kita cari yang 108 ya. 108 bagi 2 bisa ya, 54. Lalu 54 dibagi 2 bisa. Ini adalah 27 ya. 27 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 itu menjadi 9 ya. 9 dibagi 3 menjadi 3. Jadi faktorisasi prima dari 108 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa EPB itu yaitu bilangan yang sama pangkat kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini adik-adik, bilangan yang samanya mana ya? Bilangan yang samanya ini kan ini ya. 2 pangkat 2 sama angka 3 nih, 3 pangkat 3 dan angka 3 gitu ya. Kita cari bilangan yang sama pangkat terkecil. Nah, ini yang 2 pangkat 2 ini kan dua-duanya pangkat kecil ya. Pangkatnya sama, berarti kita tulis saja gitu ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali, nah ini 3-nya ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 3. Berarti 3-nya kita ambil yang pangkat 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 4 dikali 3 sama dengan 12. Jawabannya adalah A ya. Seperti itu adik-adik. Soal nomor 3 ya, di sini bisa diperhatikan. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, ini ada angka-angka seperti ini ya. Pertanyaannya pernyataan yang benar adalah, nah adik-adik harus tahu ya yang namanya garis bilangan ya, garis bilangan. Ini misalkan titik pusatnya adalah 0. Dia kalau ke kanan ya, kalau ke kanan maka dia hasilnya positif. Kalau ke kiri ya, dia hasilnya negatif ya kan.
Kalau semakin ke kanan ya, kalau semakin ke kanan angkanya bertambah besar berarti nilainya bertambah besar juga. Kalau ke kiri angkanya bertambah besar, kebalikannya nilainya bertambah kecil. Contoh misalkan yang ke kanan itu 4, yang ke kiri itu -7. Besaran mana? Besaran 4 gitu. Karena meskipun dia angkanya 4, tapi kan dia tidak ada minnya gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat yang pertama. -10 lebih besar dari -4. Betul atau tidak? Betul ya. Karena kalau yang ada minnya, yang angkanya besar itu justru salah ya. -10 itu lebih besar dari -4 itu salah ya, bukan berarti ya. Lalu berikutnya yang kedua, -2 lebih kecil dari 5. Nah, ini betul ya. Karena 5 ini bilangan positif, -2 itu bilangan negatif ya. Lalu yang ketiga, 0 lebih kecil dari -6. Nah, ini juga salah ya. Meskipun 0, tapi dia nilainya lebih besar karena yang 6-nya ada negatifnya. Dan yang keempat, -8 lebih kecil dari -4. Nah, ini juga betul. Kenapa? Karena 8-nya itu ada negatifnya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya berarti C ya. Seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4, jika P ya, di sini jika P 5 ya, lalu Q -3 dan R sama dengan -4, maka nilai dari P dikurangi Q ditambah R adalah, nah berarti ini angkanya tinggal adik-adik masukkan saja ya. P-nya itu kan 5 ya, berarti kita tulis 5. Nah, dikurangi Q. Nah, Q-nya itu kan -3, berarti dikurangi -3 ya. Setelah itu ditambah dengan R. R-nya itu adalah -4 ditambah -4 ya. Nah, berarti sama dengan ini kalau kita buka untuk kurung kurawalnya ya, itu bisa menjadi seperti ini. 5 kalau ada negatif sama negatif berdekatan itu menjadi plus, berarti plus di 3. Lalu kalau ada positif dan negatif berdekatan ya seperti ini, itu menjadi minus, berarti minus 4 ya. Berarti di sini 5 tambah 3 8 dikurangi 4 adalah 4. Jawabannya B ya. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan. Di sini ada soal 5. Soal nomor 5 kita lihat apa yang diminta, hasil taksiran ke puluhan terdekat ya. Nah, ingat puluhan. Kan masih ingat ya untuk posisi satuan, puluhan, ratusan, ribuan harus tahu ya. Nah, kalau puluhan terdekat dari 128 dikali 73 ya. Kalian perhatikan yang 128. Ini kan yang diminta puluhan. Berarti yang puluhan yang mana? Yang ini kan. Angka 2 ini puluhan. Kita lihat angka sebelumnya, angka 8. Angka 8 ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkannya ke atas. Ya, jadi yang tadinya 128 menjadi 130. Oke. Lalu berikutnya yang bawah yang 73 ya. Kita lihat puluhannya itu kan angka 7. Berarti kita lihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya adalah angka 3. Nah, angka 3 ini karena di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah. Berarti 73 ini menjadi 70. Lalu kita kali 130 dikali 70 sama dengan 3 kali 7 21, 1 tulis simpan 2, 7 dikali 17 tambah 29, lalu ditambah 0-nya 2, 1, 2. Jadi jawabannya 9100. Jawabannya B ya. Baik adik-adik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan video dan juga soal-soal matematika lainnya. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.